Ya, sebentar ya teman-teman, nunggu join dulu untuk lanjutannya. Tadi part satu ya. Menunggu join ya, menunggu join. Sebentar ya, menunggu join. Oke, menunggu join. Sebentar ya, menunggu join. Ya, teman-teman, Halo, lagi. Tadi sampai agak mana? kecil. Tadi sampai mana? Sampai kerja keras. Iya, kerja keras. Jadi betul, betul. Jadi kalau kita seneng dengan, mungkin bukan ya seneng lah, atau Excited. eh, ya, kalau kita sejalan lah, sebutlah sejalan gitu ya dengan Hmm, apa yang kita lakukan? alam bawah sadar dan kalau kita sejalan dengan alam bawah sadar yang pastinya excited gitu. Kalau sejajar kan pasti excited tuh, enak gitu, seru. Hmm, Nggak ngerasa keras ya. Kita enggak ngerasa keras. melakukan itu kayak flow aja gitu. Iya kan? Iya, betul. Sedangkan kalau kita tidak sejajar dengan alam bawah sadar, nanti hubungannya ke Ya. energi dan lain-lain gitu ya. Hal kecil aja berat rasanya ya. Nah, itu alasan kenapa gue bikin startup itu seperti itu Hmm. sebenarnya. Jadi Hmm. gue pengen benar-benar melakukan satu hal yang gue benar-benar suka dan gue Nah, excited ah, dengan apa yang gue lakukan. ah, Gitu, makanya ah. penting penting banget untuk semua orang yang mau Ya, melakukan usaha sendiri atau bikin startup, pastikan apa yang dia akan lakukan itu benar-benar hal yang bikin dia excited gitu. Kalau enggak, dia akan butuh tenaga dua kali ya. Pertama untuk menjalankan startup itu sendiri. Pertama untuk menjalankan startup itu sendiri, dan yang kedua untuk mendorong diri dia untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. hmm. Iya, iya, iya. Dan itu sulit ya bagi orang ya. Mereka rata-rata untuk kalau mau melakukan apa yang mereka suka, mereka mikirnya itu selfish. Nggak boleh, harus sesuai apa yang orang lain lakukan gitu, atau yang Hmm, hmm. masyarakat suruh, atau yang mungkin orang tuanya suruh. Misalnya Ya, seorang anak pengen jadi apa gitu, pengen jadi apalah, cuma mungkin dipaksa sama orang tuanya jadi dokter gitu misalnya. Ya dia jalanin juga, tapi betul, betul. ada beban di situ ya. Dan mungkin berhasil Yap, juga yap. sih, cuma nggak Bisa. enak aja. Bisa berhasil, cuma nggak enak gitu. Hmm, Dan berasa berat lah gitu. Terus ngomong-ngomong, ya. lu juga pernah cerita kebetulan-kebetulan yang ajaib ya, yang amazing nih, yang di luar Oh logika iya, kepala, ya. lu dapatkan, Ya, contohnya yaitu seperti dapatkan investor, dapatkan orang-orang yang bisa running company lu, orang-orang ya, bisnis, ya, operasionalnya gitu. ya. Dan lu sendiri tidak mendapatkan kesulitan, itu seperti diatur aja untuk ketemu gitu. Kayak ada Nah itu. semacam energi, ya istilahnya tanda kutip, ada tangan Tuhan lah bercampur tangan di dalam mengatur semuanya dirangkum jadi bagus gitu. Lu dipertemukan sama sini. Lu bisa nggak kasih contoh, bukan kasih contoh lah, cerita ya. Pastinya banyak gue tahu Ya, cerita tentang kebetulan-kebetulan itu gitu. nah, kalau memang kalau gue bisa merangkumkan perjalanan startup gue selama 5 tahun ini, gue bisa bilang ini pengalaman yang sangat aneh. Nah, Bahkan oke. ini kata-kata dari mentor gue sendiri. Jadi mentor Hmm. gue sendiri bilang selama lebih dari 10 tahun dia menjalankan usaha, baru kali ini dia melihat eh, perjalanan startupnya seperti ini. Lu Jadi maksudnya? iya, perjalanan startup gue Oke. tuh aneh gitu. Aneh. Oke. Aneh, tidak tidak Aneh lazim dalam secara artian tidak tidak lazim dan tidak logical gitu ya. Tidak tidak umum lah. logical. Eh, ada banyak hal-hal yang di luar akal akal sehat kita lah, kalau misalkan Oke. gambarkan ya. Sebagai contoh kayak di awal banget gue mulai itu, sebenarnya kondisinya itu sama seperti orang buka bisnis lainnya ya. Hmm. Kayak pendapatannya langsung berkurang, terus tidak bisa beli ini itu, lifestyle-nya juga langsung berubah gitu. Dan selama 6 bulan itu gue bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.
Jadi selama Oh, 6 bulan itu gue pure bergantung sama pendapatan istri waktu itu. Kebetulan oh kebetulan istri gitu. sudah punya pendapatan. Oke, Terus oke. 6 bulan jalan agak sedikit bosen karena waktu itu kita masih services company ya, jadi kita bikin website, bikin aplikasi dan mulai apa ya jenuh lah 6 bulan jalan, tim gue dan tim agak jenuh. Satu momen gue ngomong ke klien waktu itu, klien gue bilang ini project gue terakhir ya, gue nggak mau kerjain project lagi, gue pengen bikin produk. Gitu. Artinya kalau gue bikin produk, gue harus nyari pendanaan karena tidak ada pendapatan kan. Hmm, hmm. Nah, waktu gue cerita begitu, dan itu orang pertama yang gue ceritain. Jadi, waktu jalan 6 bulan kerjasama dengan dia, dan gue merasa bosan, dan gue mau bikin produk, gue cerita gitu. Gue pengen bikin aplikasi ini, aplikasi point of sale waktu itu. Baru pertama kali cerita, minggu depannya, dia langsung bilang, oke kita biayain operasional lu ya. Dan kita tanpa banyak tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak prosedur yang rumit-rumit, kita langsung sign kerjasama dan langsung jalan. Nah itu kalau dipikirin akal sehat aja itu udah aneh karena Itu magical teman-teman ya? startup Magic ya? magic itu karena teman-teman startup lain Orang-orang itu kayak susah, mereka orang-orang susah harus untuk bisa jungkir dapat. balik. Nah, Iya, ya lu orang tuh kayak cuma mesti ngomong ketemu doang banyak orang. kayak gitu. Iya, jadi gue ketemu sama ini orang, gue bilang Ah, gue pengen bikin produk, terus hmm. besoknya dia bilang, ya udah gue yang biayain produk lu, terus kita seminggu kemudian sign kontrak, jalan, dan waktu itu dia sih bilang, gue pengen biayain tapi operasional ya, maksudnya setiap bulannya itu operasionalnya dibiayain sama dia. Tapi dia bilang sebenarnya kita belum punya biaya nih. Jadi kita pengen pengen ngebiayain personal lu, tapi kita belum punya dananya, dia bilang begitu. Nah, dia masih nyari untuk bisa dapetin duit cashnya lah buat mendanain startup gue waktu itu. Hmm. Baru dia ngomong begitu, seminggu kemudian kita dapat klien di Kuala Lumpur yang gue cerita tadi. Kita dapat klien Kuala Lumpur yang nilai projectnya bisa buat membiayain company gue selama setahun. Oh, Aman tuh banyak kali ini. dong. Banyak. Lu kaget nggak? Ini Gitu. kok bisa ketiban pulung terus gitu? Maksudnya kan, Kan ya, gini, kalau kalau gue prinsipnya ngejalanin bisnis itu gue lebih suka white business ya. Jadi ya, kalau ya. bisnis itu kan ada yang white, ada yang gray, ada yang black gitu ya. Ada orang White lebih itu seneng maksudnya yang gray. jelas gitu. Ya jelas kalau Lurus. kalau memang dapat enggak. Ya, Gua nggak ya. ngoyo gitu, gua nggak ngoyo, nggak harus. Ya Nah, pokoknya dapet lah. nggak maksa ya. Kalaupun gua harus melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, gue pengennya tetap dapat gitu. Nah, gua nggak Hmm. ngoyo. Kalau memang jalannya nggak bagus, ya Ya gua sudah. stop. Ya Ah. sudah, nggak dapat. Berarti bukan rezeki dari situ. Nah, kebetulan gua ketemu partners, ketemu investor pertama kali itu yang punya cara pemikiran sama. Bahkan kita kontrak kita waktu itu cuma Bismillah doang. Oh, Kontrak itu cuma jabat tangan, kita mulai ya, Bismillah gitu. Itu cuma begitu an- doang. nggak tahu ntar ke Jadi depannya gimana, pokoknya ya nggak sudah, tahu, jalan aja. jalan aja. Jadi Ah, kita mulai dengan niat baik, dengan tujuan yang baik juga, dan yang penting eh, tujuan mimpi visinya itu jelas. Visinya itu ah. memang udah harus clear gitu. Bahkan mentor gue itu pertama kali bilang sebaiknya sebelum kita jalanin company-nya ini tentukan dulu why lu apa. Jadi Why? kalau dalam Oh, perusahaan itu kan kita bikin ada why, ada how, ada what-nya kan. hmm. Nah, what sama how-nya ini itu bisa berubah-ubah. Tapi why-nya itu jantungnya kenapa kita melakukan ini pertama kali itu nggak pernah bisa berubah sama sekali. Hmm, Kayak hmm. kayak kayak Apple gitu. Why dia itu to create a beautiful design product for human gitu. Makanya dia keluar iPod, iPhone, keluar iMac, MacBook dan seterusnya. Jadi why-nya itu masih tetap harus dijaga gitu. Nah itu yang pertama kali gue bikin why-nya dulu, ketemu dulu apa, baru kita bisa tahu ke depannya itu melakukan apa. Jadi Itu sih. ya, ya, ya. Dan jadi harus tahu kenapa gitu ya. Harus tahu kenapa, clear, harus clear. Ah,
Ya, jadi misalnya seseorang pengen bisnis atau pengen ngapain aja lah, mereka harus tahu dulu kenapa. Kenapa sih aku mau Mhm. itu? Ya, Kebanyakan orang mikirnya how, caranya gimana gitu, betul, ya kan? betul, Ya, sedangkan caranya udahlah itu nomor dua atau boleh pikirin sedikit aja gitu. betul. Pikirin kenapanya gitu. Contohnya saya mau jadi ya saya mau dapat ya mau ngapain lah? Saya mau jadi presiden gitu. Kenapa gitu? Kenapa Ya kan harus jadi bukan presiden caranya. gitu? Ya, bukan caranya. Kalau caranya ya bisa aja. Cuma kalau kita tanya Hmm. kenapa, kita tahu alasannya, nanti itu sebagai powernya gitu. Ya Mhm. nggak sih? Jadi Betul. jadi jadi apapun yang terjadi, gimana pun caranya, tapi kalau kenapanya jelas, kita Mhm. kayak punya dorongan aja untuk maju terus gitu. Karena why itu akan Iya. jadi akar sih. Jadi kalau kita punya why yang kuat, itu akarnya itu akan sangat kuat. Ini penting karena begitu kita Hmm. jalan, kayak 6 bulan aja lah, 6 bulan jalan itu akan kita ketemu banyak banget hal-hal yang membuat kita mempertanyakan apakah kita masih tetap layak menjalankan ini atau tidak. Orang akan mulai bilang ide lu tuh nggak jalan, lu tuh salah arah. Itu akan ada banyak banget orang-orang yang bilang begitu. Kalau lu tidak punya why yang kuat, akar yang kuat, udah Lu pasti akan akan langsung ya ngecabut. Pasti langsung ya akan ngecabut. Pasti akan ya bilang, oh iya ya bener ya, gue salah ya, ngapain gue langsung jalanin ragu gitu ya, aja. langsung ragu dan berhenti ya. Langsung Berarti berhenti. berarti why itu supaya kita terus gitu kan. Karena Betul, biasanya kalau apapun yang kita inginkan kalau belum jadi, pasti di mata orang salah aja gitu. betul, betul. Baru Sampai bener kemudian kalau udah kita jadi. ngebuktiin bener. Iya, Baru bener kalau udah jadi. iya, Itu ya yang rasa itu begitu ya. Ya, ya. iya, seperti Belum itu. jadi dicaci, dimaki, Banyak. dihina, diragukan, pas udah jadi hilang. Atau dipuji-puji atau ada maunya gitu kan. Iya. Gue waktu pertama kali bikin point of sales itu Eh, banyak banget yang bilang, ngapain bikin point of sales? Kan udah banyak yang bikin. Ngapain bikin point of sales? Kan ini udah nggak worth buat orang-orang. hmm, 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 Itu kalau misalkan gue nggak punya why yang jelas, udah hmm, pasti gue akan berhenti di situ. yeah. Karena orang yang bilang itu bukan orang sembarangan. Bukan orang yang kemarin baru lulus kuliah, enggak. Dan yang Orang-orang yang emang meragukan udah, meragukan yang memprotes lu adalah orang-orang pinter sebenarnya. Orang-orang orang-orang yang pinter. berhasil. Lu kan kalau ketemu orang pinter dan dia Ah, ngomong sesuatu, lu pasti akan tendensi untuk percaya kan? iya, iya. Dan Itu dia meragukan. bahaya, Nal. Iya, dia pasti meragukan. Dan kalau lu nggak punya why, lu akan mikir, oh iya ya, dia aja ragu Bener sama juga gua, ya gitu. apalagi Dia gua. aja yang pinter. Ah, Iya, ya. Nah, tapi kalau why lu jelas, lu jalan terus dan jadi aja gitu kan. jadi aja. Lu akan nemuin cara gitu. Nah, itu bagus ya teman-teman ya. Jadi mikirin kalau Iya. maksud aku mikirin kenapa gitu. Misalnya mau cewek nih, kalian mau cewek, mau istri, mau apalah, Mm-mm. mau pacar atau mau istri kayak gimana kayak gitu gitu. Kenapa? Iya. Nah, kalau nggak tahu Bener, kenapa bener. sudah jadi nih, kalau nggak tahu kenapa pas sudah jadi nih, kalian baru mikir kenapanya. Nah, tahu nggak cocok, tahu ah iya ya harusnya begini ya, ya harusnya begitu ya. Kayak ini deh, Iya, milih iya. eh, jurusan kuliah gitu. Aku mau kuliah itu. Kenapa? Itu dipikirin dulu. Uh, Iya kan? Bener ya? Kenapa gitu? Kalau misalnya iya, udah iya. jalan, setengah Dalam, jalan, dalam nih. ah, tahu-tahu berubah lagi kan lucu. Gitu. Iya, iya. Iya. Example sih, Betul, betul. Gitu. iya. Jadi kenapa sih? Kenapa sih aku mau itu? Kenapa sih aku mau dapat duit segini? Kenapa sih aku suka Ya, ini? ya. Suka itu gitu. Nah, benar. Kebanyakan orang itu terlalu kekeh atau terlalu ngotot itu di how-nya. How? Gimana? 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 Mikir dulu Pokoknya kenapa? cara gue paling bener nih, begini, cara Betul, begini. betul. Nah, Kenapa lo itu mau itu? salah. Terus suka suka ada satu lagi sih, ini contoh ya buat teman-teman juga. Bro, aku mau cewek cantik yang itu. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya suka aja gitu. Nah, kalau kalau gue sih suka bilangin, oke, lu mau cewek itu, gue kasih tahu kenapanya. Lu pengen bahagia gitu. Why do you like that girl? You want to be happy. Itu udah itu aja Iya, tujuannya. Misalnya ada cewek cakep dia mau itu, kalau lu nggak bahagia, nggak betul. cocok sama why lu, ya buat apa Iya, gitu. iya, Entar daripada lu udah susah-susah, haw-haw udah dapet, iya. tau lu nggak bahagia, lu Ya, nyesel, ya ngapain benar-benar, juga gitu. benar. Buang-buang waktu. Dan yang paling penting begitu kalian Ya, berkonflik itu akan jauh lebih gampang untuk diperbaiki. Jadi pada saat betul, kita jalan terus berantem, betul, terus ketahuan betul. borok-boroknya, itu akan jauh lebih gampang untuk diperbaiki kalau tahu why-nya kenapa.
Hmm, hmm, ya. Karena dari awal sudah dipikirin dan udah tahu Yes. cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana, dan udah Ya, sejalan iya. gitu. Betul. Jadi jangan Setuju, mikirin setuju. caranya. Jadi ya teman-teman juga jangan mikirin caranya. Kenapanya dulu? Kenapa sih? Ya, betul. Betul. Nah Ya, itu. ya, ya, ya. That's very good. Terus tadi yang lu bilang yang cerita-cerita lagi yang apa namanya yang keajaiban-keajaiban itu kok bisa ketemu. Keajaiban. Gue mau tanya Eh, kan tadi ya, lu bilang lu dapat pendanaan orang aja sampai jungkir balik sedangkan lu cuma ngucap sedikit doang tahu-tahu dia malah nawarin ya. fee untuk bikin bisnis dan tiba-tiba lu dapet lu jalan aja nggak peduli pokoknya ya udahlah dimanapun jalan aja nggak tahu ke depannya ikutin aja ya tadi lu bilang apa sih Bismillah aja gitu terus tahu-tahu dapat project dari mana dari luar negeri dan itu mendanai lu aman setahun gitu itu kan udah Ya, luar biasa ya. Tapi menurut gue sih ya, kuncinya ya tadi yang lu bilang sih gitu. ya. Kalau lu pengen sesuatu jangan ngoyo ya. Jangan maksain harus jadi. Kalau jadi kalau enggak gitu. Kayak ada Iya, rasa syukur aja ngejalanin itu. Bener gak sih? karena itu how kan. Kalau Ah, how-nya kita ngoyo, hmm, eh, jadinya why kita itu jadi nggak kuat gitu loh. Sebenarnya kan hmm, yang penting kan why-nya kan. hmm, Nah, kalau hmm, kalau how-nya itunya nggak cocok misalkan, wah ternyata hmm, setelah kita validate nggak works nih, ya hmm, udah ganti caranya. Tapi yang hmm. penting tujuannya, purpose-nya masih sama, caranya beda nggak apa-apa, gitu. Nah tadi ada yang Di- nanya tuh, apa tuh? gimana cara menemukan why-nya? Ya, ini Ah penting sih. ya, ya Jadi gimana, kalau gimana? kalau gue dulu menemukan why itu berangkat dari kegelisahan. Ini sama-sama hampir mirip kayak kita bikin ini ya, kayak kita bikin komik apa stand up komedi lah. Hmm, hmm, Jadi menemukan why itu berawal dari kegelisahan. Jadi kegelisahan gue waktu itu adalah eh, kenapa sih orang mau bayar mahal untuk suatu aplikasi yang hmm, mereka harus ngabisin waktu berbulan-bulan untuk mempelajarinya. hmm, Itu kegelisahan gua dulu. Lucu ya, maksudnya lu bayar kayak ratusan juta dolar gitu, ratusan ribu dolar gitu kan. Tapi begitu aplikasi itu dibeli, itu semua orang yang pakai aplikasi itu harus belajar dulu minimal 1 bulan untuk bisa mengoperasikan aplikasi itu. Ini kan konyol gitu loh. hmm, Ngapain lu melakukan inovasi yang hmm, memberatkan orang? Makanya hmm, gua waktu itu akhirnya menetapkan why-nya gua adalah to innovate the way people experience businesses. Jadi seharusnya orang itu melakukan inovasi terhadap people-nya, bukan terhadap bisnisnya. Karena orang ini yang nanti akan mengerjakan bisnisnya. Jadi mending kita inovasi bagaimana caranya mereka melakukan bisnis biar mereka bisa menyelesaikan business problems. Jadi to solve people problems, to help them solving business problems. Ntar caranya, how-nya ntar ya gampang lah gitu ya. Makanya caranya kasir. Ya, Caranya ya, adalah ya, kasir. ya, Tuh. ya, Jadi ya. dengan kasir ini kita melihat ada banyak banget orang melakukan bisnis itu dengan cara yang sangat-sangat konvensional. Ya, ya, Cuma pakai pikiran doang, cuma pakai ingatan. Oh ya, ya, tadi terjual sekian, oh tadi si utangnya sekian. ya, Itu ya. kita melihat bahwa oh ini ada kesenjangan gitu. Ada orang yang mereka menjalankan bisnis secara apa ya bukan intuisi sih, maksudnya secara Konservatif, sangat konvensional. konvensional. Sementara di sisi lain tuh ada orang yang menjalankan bisnis dengan cara teknologi yang sangat sophisticated kan. Nah, Ya, yang biru, yang merah itu kan teknologi tinggi, ya, ya, supply-nya juga ya, bagus gitu. ya, Nah, ya. ini kan satu ketimpangan yang lumayan jauh kan. Nah, Betul, kita betul, betul, betul. melihat ada potensi untuk kita bantu nih yang si pedagang-pedagang kecil ini supaya mereka Hmm, itu punya daya saing yang sama. Jadi mereka punya teknologinya, punya supply-nya, punya modalnya sama hmm, dengan hmm, yang si modern ini. hmm. Itu masih masih dalam why gue gitu. Jadi membantu menginovasi cara orang melakukan bisnis. Jadi kalau why kita kuat, konsisten, ntar how-nya, caranya kita melakukan itu, caranya untuk Ya, bikin mereka gimana, caranya bikin aplikasi, itu akan datang dengan sendirinya dan dinamis ya. Tapi kalau kita betul. maksain caranya, ya kita kan kaku Ya, gitu ya. ya, ya. By the way Terus ini ya. ya, satu hal yang gua pegang, maksudnya satu hal yang mungkin berguna banget kenapa tahu why ini.
why ini bisa kita share ke semua orang yang ada di perusahaan. Jadi orang itu tidak lagi berpegang terhadap produknya, orang itu tidak lagi berpegang terhadap company-nya, tapi berpegang terhadap why-nya itu apa. Biasanya why itu Nah, ditranslate kalau company jadi visi ya. Visi misi gitu ya. ya, Visi ya. kan, lebih ke visi. Nah, ini yang membuat tim itu jauh lebih solid, mereka jauh lebih kuat, Hmm. dan mereka itu jadinya setiap hari itu tertantang. Karena mereka benar-benar tahu kenapa mereka melakukan ini. Kenapa mereka setiap hari harus bangun pagi atau bergadang sampai malam, itu kenapa? Karena mereka tahu alasannya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek bilang, pokoknya lu harus bisa bangun jam 3 pagi karena kita harus deploy misalkan. Itu nggak perlu lagi. Mereka secara sadar diri, mereka melakukan itu karena mereka tahu bahwa dengan mereka melakukan itu ada banyak banget pedagang yang terbantu. Di kita jauh lebih ekstrim. Satu baris kode itu bisa bikin satu orang dipecat. Se-ekstrim itu. Satu Jadi baris kita kode pernah error. mengalami bugs. Ya, Error. kita pernah ada bugs, error. Oh, Satu baris kode doang. Satu baris kode itu bikin pegawai di toko dipecat. wah. Nah, jadi sampai se-ekstrim itu makanya mereka yang tahu alasannya, mereka yang tahu why-nya apa, itu nggak Kuat. butuh banyak dorongan. Kalau misalnya nggak tahu why-nya udah berhenti kali ya. Udahlah I give up gitu ya. Iya, pasti udah mending cari kerja tempat lain aja. Segampang itu. Jadi mengapa banyak employee bisa happy gitu ya, kerja kerja di kasir happy ya, kata kuncinya ya. Karena Bukan cuma happy sih, mereka benar-benar excited untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu impact-nya. Jadi kalau lu jadi kan sekarang lagi ngetrend ya. Ngetrend itu adalah to give impact to society. Nah, ini mereka tuh tahu bener impact-nya apa. Setiap kali mereka submit kode, mereka tahu ini akan dirasakan oleh si UMKM, ratusan ribu merchant itu seperti apa. jadi kalau kita tahu why, maka nilai orang-orang dengan nilai yang sama lah yang akan Ya, bergabung gitu ya. Jadinya betul, cocok betul. gitu ya. Ya, Kalau misalnya nggak betul. tahu why-nya, yang datang orang nggak cocok, malah nanti jadi konflik berbuntut panjang kan. Ya itu. Betul. Jadi untuk menemukan yang cocok harus tahu why-nya ya. Ini juga Betul. bagus buat nyari cewek nih teman-teman ya. Makanya kalau mau nyari cewek atau nyari pasangan, untuk cewek yang Setuju, cewek nyari setuju. cowok, why dulu Ya, kenapa benar, gitu. benar. Ya. Benar, ini Jadi, pelajaran dari Master Ronald juga. Dulu gue waktu cari istri, gue tulis, gue pengen yang rambutnya panjang, lurus, putih, terus tingginya sekian. Tinggi sekian tuh ditulis loh. Dan sekarang dapat persis seperti apa yang gue tulis. gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong Pan, ngomong-ngomong abis ini kita ngomongin soal itu lagi tuh ya, banyak yang cita-cita bagus lo itulah ya. Terus juga soal kasir juga sedikit buat Ah. teknisnya, dan mungkin yang teman-teman mau gabung apa gimana. Tapi kayaknya maghrib dulu nih. Oh, Teman-teman iya, iya, udah pada. iya. Kita cut Siap, dulu siap. 10 menit gimana? 10 menit, Boleh, 15 boleh. menit habis itu sambung lagi ya. Oke ya, sip ya Siap. teman-teman, nanti maghrib aja Sampai dulu. ketemu Nanti 15 menit lagi. 15 menit lagi kita join lagi. Yo, bye. Bye-bye.